Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita langsung aja untuk masuk ke software SAC-nya atau Smart Apps Creator. Ya, di sini saya sudah masuk di software SAC dan sekarang kita akan mencoba untuk menambahkan sebuah background musik. Oke. Jadi nanti ketika aplikasi ini di play atau dijalankan, itu secara otomatis background musiknya akan otomatis dijalankan. Oke, untuk menambah sebuah background musik, kita perlu menuju menu page. Di sana ada BGM ya, kita klik lalu add BGM atau background musik. Nah, sebelumnya kita harus tentukan dulu nih background musik yang mau kita tambahkan, harus berupa MP3 ya. Pastikan ini no license atau no copyright atau teman-teman sudah punya lisensinya ya. Di sini saya sudah siapkan background musiknya berupa MP3 ya. Kalau sudah ditemukan, klik dan open ya. Di sini tidak terjadi apa-apa tampilannya, tapi background musik ini secara otomatis akan menempel di aplikasi yang kita sedang buat ini. Jadi nanti ketika di play ini akan terdengar background musiknya seperti ini. Ya, ini terdengar ya background musiknya. Jadi background musik sudah menempel di aplikasinya. Nah, untuk mengontrol mau itu di pause, stop atau play lagi, kita perlu menambahkan sebuah button untuk navigasi background musiknya. Di sini saya sudah siapkan dua tombol ya. Dua tombol dengan skema masing-masing. Baik, kita lihat dulu skemanya untuk masing-masing tombol. Nah, di sini saya punya dua tombol musik. Yang pertama, icon speaker yang aktif dan icon speaker yang non-aktif ya. Jadi, skemanya adalah kalau nanti speaker aktif yang aktif ini kita klik, maka interaksinya adalah yang pertama background musiknya di pause. Yang kedua, tombol speaker aktifnya ini di hide, disembunyikan. Yang ketiga, appear tombol speaker nonaktif, menampilkan tombol speaker nonaktif ini, gitu ya. Jadi sebelumnya speaker nonaktif ini kita sembunyikan dulu, gitu. Nah, untuk yang speaker nonaktif, kalau kita klik, maka skemanya adalah yang pertama, play background musiknya dulu, udah di play, maka speaker nonaktif ini harus di hide ya, hide tombolnya. Lalu yang ketiga, appear atau tampilkan tombol speaker yang aktif yang ini gitu. Oke, kita langsung menuju SAC-nya. Ya, di sini saya sudah tampilkan menu utama. Kita menuju menu insert, di sana ada button. Dan di sini kita cari button untuk speaker yang sedang aktifnya ini, sound on. Ketemu, klik open ya, sesuaikan posisinya ya. Coba saya ukurannya lebih besar dulu ya biar kelihatan. Oke, sekarang kita tambahkan button lagi untuk speaker non aktifnya, berarti ini ya, sound off, open ya. Ini ukurannya juga kita sesuaikan ya, kalau bisa sama. Kita simpan bertumpuk, dan speaker yang non aktif ini di properties kita hide dulu atau sembunyikan dulu. Jadi kita centang hide object when browsing ya, kita centang. Jadi speaker non aktif ini ketika di browsing atau di running aplikasinya dia akan hide atau sembunyi. Jadi kita posisikan bertumpuk aja di sini. Untuk button yang speaker aktif ini jangan di hide. Jadi ini harus tampil di awal gitu ya. Maksudnya seperti ini. Ketika di preview, nah, speaker yang aktif ini yang akan tampil. Jadi nanti harapannya ketika diklik, speaker yang aktif ini sembunyi, yang speaker non aktif tampil, musiknya pause ya, kayak gitu. Oke, kita setting dulu masing-masing tombolnya. Tombol speaker aktif di property, di bagian tab setting, itu di press-nya kita replace dulu dengan icon yang berwarna gelap. Sehingga nanti ketika diklik warnanya berubah ya. Sekarang layer yang speaker nonaktif, property, lalu di tab setting, di sana press, kita replace juga dengan warna yang lebih gelap. Jadi maksudnya seperti ini ya, seperti ini ya.
pastikan tombol yang speaker aktif ini berada di atas tombol speaker nonaktif ya, layernya, posisi layernya. Oke, sekarang kita coba tambahkan interaksi. Maka kita klik dulu layer icon speaker aktifnya, lalu kita pergi ke menu interaction. Jadi kita pilih interaksinya di touch. Kalau disentuh atau ditekan tombolnya, kita pilih objeknya yang speaker aktif ini, lalu kita pause dulu musiknya. Ya, di sini juga masih tampil di bawahnya. Nah, di sini kita pilih pause background musik. Kalau sudah dipilih, klik add di sebelah kanan. Maka di properti di tab interaction ini sudah ditambahkan satu interaksi. Kita tambahkan interaksi yang kedua. Klik touch lagi. Objeknya kita pilih lagi yang speaker ini aktif. Tadi yang kedua adalah hide tombolnya. Oke, kita pilih hide. Klik add. Jadi sudah ditambahkan dua. Sekarang yang ketiga, appear tombol speaker nonaktif. Jangan lupa kita masih aktif di layer speaker aktifnya ya. Di menu interaksi, touch. Nah, di objek pilihannya bukan speaker yang aktif ini, tapi kita pilih speaker yang nonaktif ini karena kita harapannya speaker yang nonaktif ini ditampilkan di appear ya. Jadi kita pilih speaker nonaktif ini. Nah, kejadiannya kalau diklik maka di appear. Kalau sudah klik add, maka sudah ada 3 interaksi. Dan interaksi ini akan berjalan secara berurutan dari atas ke bawah. Kita akan coba. Oke, suaranya ada ya. Kalau kita klik, musiknya akan berhenti. Icon speaker atau tombol speaker ini akan hide, sembunyi, dan akan tampil speaker yang nonaktif yang cakra. Nah, musiknya stop ya. Oke, sudah berhasil. Nah, di sini belum ada interaksi karena kita belum menambahkan interaksi di tombol yang speaker nonaktif ini. Coba kita tambahkan ya. Kita pilih layer yang tombol speaker nonaktif ini ya. Di menu interaksi, kita pilih touch, objek, kita pilih speaker yang nonaktif, lalu kita play lagi background musiknya, klik add ya. Kita cek. Oke, sudah ada satu. Kita tambahkan lagi touch, objek, lalu ini tombol speaker nonaktifnya kita hide, add. Oke, sekarang tambah yang ketiga, touch lagi. Objeknya dipilih berarti speaker yang aktif ini ya, di appear, ditampilkan. Jadi pilih tombol yang ini, di appear, add. Jadi sudah ada 3 interaksi. Maka kalau kita coba, oke, musiknya berjalan, kita klik, musiknya berhenti, ikonnya berubah. Kita klik lagi, musiknya berjalan, ikonnya juga berubah. Nah, seperti ini. Oke, cukup gampang kan penerapannya? Silahkan teman-teman untuk mencoba.